Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, khususon keluarga Bapak secara umum, keluarga MIK. Biasanya saya berdiri bukan memberikan tausiah, biasanya diajak nyanyi oleh Pak Joni. Oleh karena itu mungkin terlalu berlebihan kalau saya menyampaikan tausiah, apalagi waktunya saya dibatasi sampai adzan zuhur, bukan adzan maghrib, sampai adzan zuhur. Jadi mungkin sekitar 10 menit atau 15, sehingga bukan tausiah tapi sebuah obrolan. Dalam pembukaan tadi kita selalu berdoa, selain doa yang satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu memohon kepada Allah diberikan usia yang panjang, diberikan rezeki yang banyak, diberikan anak cucu yang soleh dan solehah, serta semuanya memiliki keberkahan bagi kita dunia dan akhirat. Pertanyaan yang muncul, setelah silaturahmi seperti ini menjadi sebuah bahan pemikiran bagi saya, Pak Haji. Karena keluarga saya agak sulit mengumpulkan keluarga sebanyak ini. Karena Umat Suherman sendiri kan pekerjaannya hanya sebagai guru, bukan ustaz. Kalau ustaz itu usaha tidak jelas, anak deres. Nah, ini alhamdulillah. Ternyata betul, keluarga anak banyak itu memberikan sebuah keberkahan bagi kita. Saya putra hanya satu, Bu. Hanya satu. Itu pun dari 2 bibit. Iya. Satu bibit saya, suaminya, yang kedua bibit istri. Jadi tongsok macam-macam Pak Besar. Gitu. Disangka 2 bibit sama hiji. Bibit saya dan istri, jadi itu 2 bibit. Sehingga kalau mau mengumpulkan dengan keluarga yang banyak itu menjadi sebuah kesulitan. Walaupun ada sebuah pengalaman yang sangat menarik Pak Haji Punten. Saya kan tidak biasa jadi imam dan khotib, tapi begitu COVID, maka saya punya kesempatan jadi khotib dan imam Idul Fitri. Dan siapa makmumnya? Istri, anak, dan menantu. Karena kan tidak boleh kemana-mana. Jadi pada saat itu saya mengalami hal yang sangat luar biasa. Pengalaman menjadi imam dan khotib ternyata lebih sulit daripada saya ngajar di depan mahasiswa S3 seperti itu. Nah, apalagi sekarang harus berbicara menggantikan posisi Ustadz Ade yang biasanya memberikan tausiah di tempat ini, tapi karena ada kegiatan yang bentrok, saya diminta. Saya bilang alhamdulillah, walaupun di mana-mana acara keluarga pasti ngaret. Ya. Tadi saya hitung dari Pak Haji di belakang ngaretnya 1 jam. Dan saya katakan kepada Pak Andika, kepada Pak Haji, suami almarhumah Ibu Ida dan suami Ibu Yuli serta Pak Sukma, saya katakan begini, bagi saya acara ini jadi tidak jadi itu masalah. Langsung kaget begitu, dapat normal pasti transfer ke Pak Haji Budi gitu. Jadi tidak ada masalah, jadi tidak jadi. Tapi bagaimanapun, mudah-mudahan pertemuan kita memberikan keberkahan. Yang pertama apa? Biasanya halal itu selalu dilakukan setelah Idul Fitri, sehingga akan selalu muncul satu kalimat, mohon maaf lahir dan batin. Jadi nanti tolong ke depan minta maaf itu bukan setelah Idul Fitri, sebelum Ramadan. Sehingga bagi orang yang biasa
begitu menikmati ibadah Ramadan, maka begitu Idul Fitri Rasulullah sampai menangis karena Ramadan akan selesai. Nah, menangis Rasulullah yang orangnya beda. Rasulullah itu menangis karena meninggalkan bulan yang sangat suci, bulan yang berlipat ganda dan keberkahan ibadah kita di bulan Ramadan. Sunat ganjarannya sama-sama wajib. Wajib ganjarannya 70 kali lipat. Di bulan yang lain tidak ada. Ibadah kita satu kecuali infak dan sedekah. Di Ramadan itu berlipat. Jadi kenapa kita selalu berdoa? Yang pertama, bukan mohon maaf lahir batin. Yang pertama akan muncul satu kalimat minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian dan kembali kepada kebersihan. Sehingga pada saat ada orang yang mengatakan minal aidin wal faizin, ulah dijawab sami-sami. Jadi bukan berarti kalau minal aidin wal faizin disangkakan mohon maaf lahir batin sami-sami. Bukan. Minal aidin wal faizin. Amin. Lanjutkan dengan doa yang penyempurna. Bukan hanya minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kami dan menerima ibadah di antara kalian. Amin. Karena itu, yang paling harus dinanti bagi orang yang telah Ramadan dari kenal yang diharapkan angpau, baju dolar, tulis hasil apa? Diberikan usia yang panjang agar kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan bukan hanya ketemu, melaksanakan ibadah yang lebih baik daripada Ramadan yang sudah lalu. Pak Haji tadi menyatakan betul apa itu adalah orang yang disiplin. Tapi apa itu juga adalah orang yang sangat dermawan. Mari kita lihat pembelajaran di bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu mengajar kita pada kedisiplinan. Iya. Begitu imsak, hati-hati, sebentar lagi ada. Di hari biasa, kata MC, Bapak Ibu mohon piringnya disimpan sebentar, kita akan berdoa. Nah pasti gong-gong. Ramadan memberikan disiplin. Yang kedua, sabar. Kata leluhurnya tidak ada, lagi ada mah ada intinya asalnya. Tetapi walaupun makanan sudah tersaji dengan berbagai jenis dan berupa makanan, pada saat adzan belum berkumandang di saat maghrib, tidak ada yang berani memakan. Sahabat bakalan rekso. Ya mohon maaf, isi ibu-ibu menuju masak pas puasa. Ada yang menyicip gitu. Tadi cidukan duit, aku tak kumai, iya. Sabar, disiplin, rajin. Orang yang sangat rugi pada saat sebelum puasa tidak melakukan satu kejelasan status, bukan status kawin dan tidak kawin. Upami dan samatan, betul. Kakak tinggalnya di lima wajah itu buka-buka. Kecuali kawan. Pada saat kita punya hutang sebelum Ramadan dilaksanakan harus terjadi sebuah akad. Jangan sampai hutang itu mengontrol badan puasa kita. Paling tidak janji. Punten abis samatan acan kabayar, mudah-mudahan saat selesai Ramadan kabayar, itu sudah bagus. Yang kedua, minta maaf karena Ramadan itu bulan yang suci yang harus diisi oleh orang-orang yang suci yang melaksanakan ibadah hanya berdasarkan iman dan keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di situ memberikan sebuah janji. Bagi orang yang berpuasa dengan dasar iman dan ingin mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya target dalam sebuah golongan yang disebut takabur, tetapi dia akan kembali seperti bayi yang masih suci. Jadi betul-betul sebelum Ramadan itu kita perlu mensucikan dulu.
Target Bapak Ibu kan rajin hatam Quran berapa kali. Ada yang mengatakan Quran itu cukup dibaca untuk dipahami. Ada juga yang mengatakan Quran itu jangankan dibaca, dipahami dan diamalkan, mendengarnya pun menjadi pahala. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau tahun kemarin kita hanya cukup mendengar, ya tahun depan kita diberikan yuswa anu panjang sebatas tiasa naos. Bukan hanya naos, pahami, maknai, amalkan. Apa amalan yang paling utama di saat bulan Ramadan yang kita laksanakan? Bukan hanya membaca Quran, bukan hanya kita tadarusan, tetapi kita adalah orang yang rajin melaksanakan sholat malam. Iya, walaupun sok dipilih-pilih ya. Bade ke masjid anu 23 atau 11. Mau yang 11 suratnya panjang atau yang 23 pendek? Atau yang 23 pendek? 23 pendek tapi yang 11 pendek. Pasti 11 pendek. Iya, nah mudah-mudahan tahun depan yang banyak. Kenapa? Karena di Masjidil Haram di Nabawi yang namanya wiling Quran itu taraweh 2 kali pelaksanaan taraweh. Setelah sholat isya sampai pukul 10, rakaatnya tidak 23, tetapi dijumlahkan dengan yang tadi ganti imam, ganti imam. Apa surat yang dibaca? 2 surat, 3 surat. Kadang-kadang orang harus mikir kayak itu sudah. Iya, karena imamnya suratnya panjang-panjang dan sebagainya. Tetapi menjadi sebuah kenikmatan pada saat kita didasari dengan motivasi, konsistensi, konsekuen, rajin untuk beribadah. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana kita setelah Lebaran, bagaimana setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menang, menjadi orang yang bahagia, bukan karena acuk seragam ayat dari Allah, tetapi ada sebuah keseragaman, keistiqomahan. Jadi silaturahmi yang sekarang ini dilaksanakan, mudah-mudahan mempertahankan, menguatkan, dan mengembangkan keistiqomahan kita. Apa istiqomah yang pertama? 1, ulang budi kasolat telat waktu. Apalagi kampus ini religius. Kalau religius mau ada rapat tetap jalan misalkan. Ini yang kedua, tadarus. Jangankan sampai selesai dalam 1 surat, 1 ayat pun tidak masalah, tapi itu tetap ada. Kita dengarkan dulu adzan. Setelah adzan selesai, kita selesai. Sebentar kita lanjutkan karena ada kebijakan panitia. Yang pertama, tolong jaga sholat 5 waktu. Sebagaimana kita begitu setia, begitu taat, disiplin pada saat adzan berkumandang langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin, yang kadang-kadang bukan dilakukan sholat maghrib dingkeun. Jaga sholat tepat waktu. Sudah berapa Bu? 2 ya? 1, tadarus diteruskan. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, yang namanya tarawih itu sholat malam. Dan itu bisa dilanjutkan. Kapan? Dengan tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apabila kamu ingin memperoleh kebahagiaan di bulan Ramadan dan seterusnya, ada 2 peristiwa yang sangat penting bagi orang yang berpuasa. 1, bertemu dengan buka puasa. Yang kedua, satu saat kita selalu berdoa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang akan bertemu dengan aku, kata Allah? 1, orang yang taat. Yang kedua, orang yang benar. Jadi bukan hanya taat, tapi benar. Yang ketiga apa? Kata Allah, orang yang sabar, tegancang amak. Dari orang yang amak
3. Sabar. 4. Tegancang amat. Dan yang kelima, ulah kosok sombong jadi jelema. Apa? Kita pasti punya pengalaman, punya peristiwa yang membuat kita memiliki dosa. Maka Allah sangat suka kepada orang yang selalu minta ampunan. Kapan meminta ampunan itu? Kata Allah, gunakan sepertiga malam terakhir. Jadi upama ibu-ibu, bapak ibu-ibu terutama biasa gugah setengah kilo nuju sahur, nyiapkeun kanggo sahur keluarga, tolong itu dipertahankan, dirikan sholat 11 rakaat, ikuti dengan membaca Al-Quran, dan paling bagus pada saat adzan subuh berkumandang, begitu menunggu sholat subuh, laksanakan sholat qobla subuh, ikuti membaca ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kata Allah, bagi orang yang senantiasa menyampaikan ampunan di antara sholat qobla subuh dengan sholat subuh, maka dia hidupnya akan selalu merasa cukup, akan selalu merasa tenang, dan dia tidak akan memelihara keluhan, tetapi yang ada dia akan memelihara kebahagiaan. Apa kuncinya? Kalau orang ingin bahagia, hanya 2. Hiji syukur, yang kedua sabar. Bukan segala baru, sabar. Ada sebuah pepatah yang selalu saya sampaikan di kampus ini. Sebesar-besarnya ikan, dagingnya banyak, sadari pasti ada cucuknya. Sekecil-kecilnya ikan, kurang nopo kamu saja laut lain dagingnya gede, tapi sadari sebesar-besarnya cucuk yang namanya ikan pasti ayam dagingnya. Syukur pada saat kita memperoleh yang lebih, sabar pada saat kita mendapatkan yang kurang. Karena dalam sebuah kehidupan bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Bukan kaya yang membuat kita syukur, tapi syukur yang membuat kita kaya. Bukan ringan masalah yang kita hadapi, tapi dengan kesabaran semuanya akan menjadi ringan. Jadi Bapak Ibu nuti Cirebon, kadir Sabaraja di jalan macet, terus berkeluh kesah, dan menyelesaikan masalah. Mereka supir suku nakomo, suku mesti gajal gitu. Ya macet kan keluar kan gitu. Semua disyukuri. Saya tidak akan membahas seorang ustaz yang mengatakan dia tidak mau berpoligami tapi cukup mensyukuri karena dia selalu menggunakan ungkapan sebuah ayat lain sakatun lajikanakum walin kafatun in ada bilasan. Kalau kita bersyukur istri yang satu, pasti Allah akan memberikan istri yang kedua. Langsung ibu protes. Bukan begitu. Tapi pada saat Allah mengatakan begini, saya kan viral. Kalau ibu-ibu belum tahu yang viral itu video tentang uang, ini orangnya. Kalau belum tahu yang berkaitan dengan penghormatan, pengabdian kepada orang tua, ini orangnya. Di situ saya mengatakan, uang itu bukan segalanya. Betul kan? Betul. Tapi kan segalanya butuh uang. Iya. Uang itu tidak menyelesaikan masalah, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Uang itu mau dibawa mau. Kan kalau kita duit, asal mau. Bahkan mungkinnya adik-adik anak-anak yang masih muda, kalau sudah cinta nggak ada urusan uang. Betul. Tapi kalau cinta ada uang, jauh lebih indah. Di Cirebon kadir atau mulai pensiun. Di Bandung itu ada mall yang baru dibuka, Super Mall Sumarekon. Di Garut ada City Mall. So, Pak Budi cakap mau air, bagus karena ibu. Hanya anak kan mulai ibu mau tak kasih cara kan? Capek-capek kalau lupa. Tapi artinya apa? Artinya apa memberikan pelajaran bagi saya. Jadi saya mohon maaf kalau saya apa ya, Agul Payung Butut atau Ambon Sorangan.
Tapi insya Allah, apa itu sudah menganggap saya sebagai anaknya. Dan saya bukan menganggap lagi. Banyak pelajaran hidup yang diambil dari apa, terutama pada saat saya menjabat. Apa pepatah apa? Roh, manggilnya teh roh baik. Padahal saya anak kecil, jauh lah apa. Roh, Oma menjadi pejabat kudunya akan leutik. Lain nu gede pasti terdipikannya aja banyak bagian. Anak-anak yang kecil, orang-orang yang kecil, pegawai-pegawai yang kecil, bukan masalah berapa yang kita kasih, tetapi dari datang hati nurani yang ikhlas, dan itu akan memberikan manfaat dan mereka akan berdoa. Nah, hati-hati, doa yang cepat diijabah itu bukan doa orang kaya. Kita sebagai orang kaya membutuhkan orang miskin. Kenapa? Karena bagaimana kekayaan akan bernilai berlipat ganda pada saat kita tidak pernah memberikan infak dan sedekah kepada fakir miskin. Karena itu setelah Ramadan tadi ngaos disederhana. Yang kedua sholat tepat waktu. Ulah wajibna wungkul sunatna mandi wajib perintah Allah mun dilaksanakeun dapat ganjaran lamun teu dapat hukuman. Sunat dilaksanakeun dapat ganjaran lamun teu mikir. Jadi ulah didefinisikan sunat teh lamun dilakukan dapat ganjaran lamun teu mikir. Jadi dari mana kita akan mendapat lebih manakala ibadah sunat tidak dilakukan? Qobla, ba'da, dan di antara perilaku sunat yang diberikan pahala yang lebih tinggi apa? Infak dan sedekah. Allah sangat senang pada orang yang kaya. Allah sangat senang pada orang yang banyak uang, tetapi jangan sampai kita diperbudak dengan kekayaan dan dengan uang yang banyak. Makanya seorang ustaz berdoa, kamu kurang doa, ulah hayang benar para jibuli. Mun kurang doa, ulah ngacukur hayang cukup ulah. Doa yang paling baik, jadikan Allah aku sebagai orang yang membayar zakat lebih banyak daripada yang lain. Sok, lamun mayar zakat lebih loba, artinya jakosna seueur kumaha mayar zakat aya urang miskin gitu. Tapi carilah kekayaan dengan yang halal, infak dan sedekah. Kalaupun di bulan Ramadan itu berkali lipat, tetapi perbuatan itu jangan sampai kita hentikan. Kapan kita memberikan infak dan sedekah? Yang paling bagus itu dua situasi. Satu, saat subuh. Pada saat kita belum mengais rezeki, tapi kita sudah menginfakkan, Allah menjanjikan akan diganti sekian ratus lipat. Yang kedua, sedekah di hari Jumat. Makanya di Stikes di Dharma Husada ini muncul sekarang satu istilah, Jumat berkah. Itu teh hadis Jumat berkah. Tong tepuk tangan. Kan Jumat itu kan tong bubur kacang Jumat berkah teh dewa peningkatan. Kalau perlu tagih perpungan gitu. Pak, ayo nama nasi kuning. Kan saya tinggal beli nasi satu. Infak dan sedekah. Selanjutnya apa? Basahi bibir kita, tapi bukan dalam rapat ya. Basahi bibir kita bukan dengan tiba apalagi fitnah. Zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi daripada batur, ya. Jadi paling ngobrol, lain ngomong kena ngobrol. Nah kita ngobrol kayak itu ya. Basahi bibir kita dengan zikir kepada Allah, bukan ghibah apalagi fitnah. Dan yang terakhir, setelah kita selesai Ramadan, dianjurkan untuk senantiasa berdoa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Saya pikir Pak Haji, bukan masalah dibayar atau dibayar, tapi masalahnya kan ini sebagai pengganti. Jadi saya bukan ustaz, apalagi ulama, hanya mengisi waktu kekosongan sebelum Bapak Ibu makan, tapi pasti tempo meja bestea. Oh paling itu ya.
Jadi mohon maaf, bukan karena bisa, bukan karena saya punya kelebihan, tetapi Rasulullah menyampaikan walaupun satu ayat yang kamu tahu kamu sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, umumnya keluarga Min, keluarga Pak Amas, betul-betul kita dengan silaturahmi itu sebagaimana Rasulullah mengatakan akan memperpanjang usia kita, kemudian akan memperbanyak rezeki kita, dan mudah-mudahan ini sebuah pembelajaran yang terbaik bagi anak cucu kita, karena mereka jangan sampai dalam bahasa Sunda itu paremobor. Waktu ini paremobor. Jadi tidak jelas kita sekeluarga di mana. Tadi kan memperpanjang usia, ditampilkan foto, jangankan yang masih hidup, yang sudah meninggal juga kita ungkap lagi kenangannya dulu begini-begini. Itulah panjang usia. Jadi boleh kita usia pondok dan panjang, karena Allah menjanjikan kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap orang yang atau setiap makhluk yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin karena usia, siapa yang tahu, jangan-jangan Bapak Ibu dulu yang lebih dulu meninggal, kemudian baru saya kemudian, atau saya yang lebih dulu mendoakan Bapak Ibu. Kan bisa itu terjadi. Ya kadang-kadang kayak ustaz yang ngomong sorangan. Jadi yang mengatakan yang dengan sorangan, ya artinya apa? Artinya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bagi Bapak Ibu semua. Ingat, hidup ingin bahagia, yang pertama, yang paling penting, jangan merasa lebih baik daripada yang lain dan yang lainnya lebih jelek. Tetapi sadari kalau kita belum sebaik orang lain, tapi kita punya potensi untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf. Kita ditutup doa. Kalau ayat ini mengatakan ambil penting menolak. Tentu banyak dicatat. Ingat benar kita seperti dengan perintah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim.